Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mentransfer informasi, yaitu berupa tentang komunikasi pemasaran. Dan tanpa memperpanjang penjelasannya, saya langsung saja menjelaskan melalui teks yang akan saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di sini kita mulai pada bab 1, yaitu komunikasi pemasaran. Dimulai dari topik pembahasan, mulai dari pengertian komunikasi pemasaran, model komunikasi pemasaran, komponen komunikasi pemasaran, serta proses komunikasi pemasaran dan media yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah pengertian komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran ini adalah suatu sarana perusahaan di mana dia berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang ia jual. Kata komunikasi pemasaran memiliki dua unsur pokok yang perlu diingat, yaitu yang pertama komunikasi, proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Kemudian komunikasi menjadi sebagai proses penyampai pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirim. Pemasaran sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lainnya dapat mentransfer nilai tentang informasi produk, jasa, ide dan antara mereka dengan pelanggannya. Selanjutnya hubungan antara pemasaran dengan komunikasi merupakan hubungan yang erat. Komunikasi merupakan proses di mana pemikiran dan pemahaman itu disampaikan antar individu atau antara perusahaan dan individu. Sini ada sebuah teks di mana pemasaran itu terdiri dari strategi bauran pemasaran, marketing mix, di mana organisasi atau perusahaan dapat mengembangkan untuk mentransfer nilai melalui pertukaran untuk pelanggannya. Bauran pemasaran marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Marketing mix ini terdiri dari 4 komponen yang biasanya disebut 4P, yaitu produk, price harga, place tempat, dan promosi atau promotion. Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Price itu harga, adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Place adalah tempat yang meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Selanjutnya adalah promosi, yaitu aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya. Di sini ada sebuah gambar di mana di tengahnya itu adalah target market. Ada produk, place, price, dan promosi. Selanjutnya adalah tujuan dari promosi secara sederhana adalah memberikan informasi pelanggan tentang produk ataupun fitur
yang baru seperti menciptakan kebutuhan mempengaruhi pelanggan untuk membeli merek orang lain dan mengingatkan pelanggan tentang merek yang termasuk memperkuat penetapan ancangan merek. Salah satu tujuannya adalah itu. Di sini ada model komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi tidak hanya menghubungkan konsumen dengan produsen, tetapi menghubungkan konsumen dengan lingkungan sosialnya. Itu berarti komunikasi pemasaran bisa terjadi dalam dua jenis. Yang pertama, komunikasi pemasaran dari perusahaan dan konsumen. Komunikasi pemasaran yang berasal dari perusahaan terjadi dalam bentuk promosi dan segala macam baurannya, artinya perusahaan tersebut berusaha mengkomunikasikan produk atau perusahaannya kepada masyarakat luas agar mengenal, kemudian membeli produk tersebut, membeli produk perusahaan tersebut. Dan sedangkan komunikasi pemasaran yang berasal dari masyarakat terjadi dalam bentuk respon yang merupakan akibat dari penggunaan produk suatu perusahaan. Komunikasi jenis ini kemudian disebut komunikasi antar konsumen. Ya, komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. 5 jenis promosi, yaitu bauran promosi, yaitu iklan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat dengan publisitas, serta pemasaran langsung. Dan untuk mencapai sasaran komunikasi yang baik, komunikator dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada sasaran yang akan dicapai. Ya, demikian sedikit pembahasan tentang promosi komunikasi pemasaran yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwafiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.